Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Taufan. Kali ini kita akan menjelaskan yaitu tentang ruang lingkup koperasi. Mohon ditonton video ini sampai selesai agar mengerti dan memahami semua penjelasan yang akan disampaikan. Sebelum kita langsung menceritakan tentang ruang lingkup koperasi, maka jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan jangan lupa menekan tombol lonceng. Oke, kita langsung saja. Pertama kita akan bicarakan tentang tujuan koperasi. Jadi tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 yaitu satu, memajukan kesejahteraan anggota. Yang mana di sini koperasi itu berdiri, koperasi itu dibuat tidak lain adalah untuk mensejahterakan anggota. Di pertemuan awal dan di video saya yang pertama kemarin, bahwa saya sudah menceritakan latar belakang atau sebab akibat dari munculnya koperasi itu. Karena ada 3 poin yang bisa kita lihat di video awal saya itu. Pada kala itu ada pengangguran. Berarti kalau ada pengangguran maka tidak ada kesejahteraan berarti. Ya kan? Jadi banyaknya pengangguran, susahnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan terjerat dari lintah darat. Maka dari itu, tujuan koperasi dibentuk untuk menyikapi 3 poin itu. Itu yang harus kamu pahami. Koperasi ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan anggota koperasi itu sendiri. Ketika seseorang ikut ke dalam sebuah koperasi, maka di dalam koperasi tersebut anggota diutamakan kesejahteraannya. Karena apa? Karena basis dari koperasi itu adalah membuka usaha bersama. Dengan membuka usaha, maka seseorang akan memperoleh penghasilan, pendapatan. Jika seseorang itu sudah punya pendapatan, otomatis dia akan bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri. Maka dari itu, kesejahteraan pun akan tercapai. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, mensejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya. Jadi koperasi ini dibentuk, koperasi ini dibentuk tidak hanya untuk mensejahterakan anggota saja, tetapi dia juga untuk kesejahteraan masyarakat umum. Jadi semakin banyak koperasi ini dibentuk atau semakin banyak koperasi ini berada di setiap daerah atau di desa-desa, maka akan terwujud kesejahteraan masyarakat secara umum. Karena sudah saya bilang tadi, semakin banyak orang ikut andil atau semakin banyak orang mau untuk ikut berusaha di dalam koperasi ini, otomatis mereka akan punya pekerjaan, punya pendapatan, dan bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dan roda perekonomian pun akan berjalan ketika seseorang itu punya pendapatan. Kemudian
Yang ketiga, ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi, hal ini pun sudah saya pernah sampaikan di video saya yang pertama, bahwa koperasi ini berperan ikut andil dalam perekonomian nasional. Koperasi ini merupakan salah satu dari pelaku ekonomi. Maka dari itu, koperasi ini merupakan roda penggerak pertama perekonomian bangsa ini. Awal kemerdekaan kita dulu, koperasi ini merupakan salah satu motor supaya ekonomi berjalan di bangsa ini, di negara ini. Tujuan akhir adalah mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Dan dia sangat cocok di negara kita. Koperasi ini sangat istilahnya itu sangat cocok sekali, pas, sangat ideal, sesuai dengan keadaan negara, kondisi pada waktu itu, sesuai dengan budaya kita, sesuai dengan letak istilahnya geografis kita, dan sangat dominan adat ketimurannya, budaya ketimurannya, yang berlandaskan tadi Pancasila dan Undang-Undang 45. Ya. Jadi 3 ini tujuan koperasi menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 pasal 33. Kita lanjut. Fungsi dan peran koperasi. Kita lihat di sini. Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 pasal 4, ya, kalau tujuan tadi pasal 3, kalau fungsi dan peran jadi pasal 4. Jadi kamu harus memahami bahwa fungsi dan peran koperasi itu terdapat di pasal 4 Undang-Undang nomor 25, ya. 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan ekonomi dan sosial. Jadi sudah saya singgung juga di atas tadi. Koperasi ini membangun sebuah potensi, mengangkat sebuah potensi, mengembangkan sebuah kemampuan dari anggotanya. Supaya apa? Supaya masyarakat, supaya anggota itu dapat meningkatkan kehidupan ekonominya dan kehidupan sosialnya. Jadi boleh dikatakan kalau orang itu sudah punya penghasilan, sudah punya pendapatan, ekonominya sudah bagus, otomatis sosialnya mengikuti. Ini contoh kecil saja. Bagaimana kita ingin berpartisipasi di dalam bidang sosial, sedangkan kita tidak punya apa-apa, ya kan? Mau memberi orang, sedangkan kita tidak punya. Nah, ini hal-hal yang sangat kita prihatinkan. Maka koperasi dicanangkan untuk itu, perannya yang pertama dan fungsinya. Yang kedua, dia berperan aktif dalam berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Bagaimana kualitas itu? Dari orang yang tidak bekerja tadi, sehingga dia ikut koperasi menjadi pekerja. Dari orang yang tidak tahu misalnya membuat sebuah mungkin produksi sesuatu yang menghasilkan barang mentah menjadi barang jadi, dengan dia ikut koperasi tadi, dia sudah bisa membuat sesuatu. Berarti kualitasnya meningkat, ya kan? Nah, maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar
kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi suku bunga. Jadi koperasi ini adalah tulang punggung sebuah perekonomian untuk mempertahankan dan untuk ketahanan ekonomi nasional supaya kita itu tidak mengalami krisis gitu kan. Maka koperasi ini merupakan suku gurunya, tulang punggungnya gitu ya. Kemudian yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jadi koperasi ini dia mewujudkan pengembangan atau untuk mengembangkan perekonomian nasional. Azasnya tetap azas kekeluargaan. Koperasi tidak lari dari azas itu. Dia sistemnya kekeluargaan, gotong royong, musyawarah mufakat, ya kan? Itu memang budaya-budaya kita timur. Kemudian demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi di sini adalah kebebasan. Seperti ketika orang ingin ikut dalam koperasi, bergabung, silakan. Tidak, juga tidak ada paksaan dan tekanan. Mas, ya kan? Ketika mau ikut ya silakan. Itu fungsi dan peran. Sekarang kita lihat. Landasan koperasi ada 3. Yang pertama landasan Aidil. Aidil ini adalah Pancasila. Dia berlandaskan Pancasila. Ya. Jadi Yang kedua, landasan struktural. Landasan struktural di sini yaitu adalah Undang-Undang 45 Pasal 33 Ayat 1. Perekonomian itu berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan. Jadi landasan strukturalnya itu undang-undang ini, pasal 33 ini. Peranan perekonomian itu untuk usaha bersama gitu. Usaha bersama yang dilakukan sama-sama, asasnya asas kekeluargaan. Nah, itu garis besar dari pasal 33 ayat 1. Nah, itu landasan struktural. Landasan operasionalnya adalah koperasi ingin berjalan, ingin bergerak, ingin berproduksi, ingin melakukan sesuatu, dia mempunyai alat untuk bergerak, yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 1990. Serta azasnya tidak lari dari azas kekeluargaan. Nah, itu yang harus kamu pahami. Jadi landasan koperasi itu ada 3 ya. Kemudian prinsip koperasi. Prinsip koperasi itu ada 7. Yang pertama adalah keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Sudah saya bilang tadi. Koperasi itu sifatnya sukarela, tanpa pamrih. Kemudian terbuka transparan. Setiap akhir tahun misalnya, dihitung sisa hasil usahanya berapa. Diundang semua anggotanya supaya tahu berapa hasil sisa usahanya. Ya. Kemudian koperasi di sini, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis. Jadi dia diterapkan secara demokrasi. Demokrasi itu rapat anggota yang menentukan, musyawarah mufakat. Jadi tidak serta-merta keputusan itu diambil oleh pimpinan, ketua, tidak. Tetapi rapat anggota adalah kekuasaan tertinggi dari sebuah koperasi itu sendiri. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha ini berdasarkan sebanding dengan jasa anggotanya. Maksudnya di sini adalah seandainya si A kerjanya lebih banyak pada si B, maka si A ini lebih banyak pula sisa hasil usaha itu yang diberikan kepadanya daripada si B, sebanding dengan kerjanya gitu kan. Nah, itu yang dinamakan sisa usaha itu dibagi secara adil. Nah, kemudian pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. Jadi koperasi itu memberi balas jasa kepada anggotanya melihat kondisi modal. Kalau modalnya stabil, bagus, banyak gitu kan, otomatis pemberian balas jasa juga besar.
dan begitu sebaliknya. Yang terakhir, yang kelima, kemandirian. Kemandirian di sini, koperasi itu sifatnya mandiri. Nanti ada tahap, kalau di Indonesia ini ada tiga tahap koperasi itu, istilahnya tiga tahap berjalannya sebuah koperasi gitu. Nanti saya akan jelaskan di video-video atau pembahasan berikutnya. Kemandirian ini adalah ketika koperasi itu sudah berada di tahap otonom. Dia sudah berdiri sendiri, ya. Kemudian yang keenam, pendidikan koperasi. Pendidikan koperasi di sini adalah setiap anggota koperasi itu diberi kebebasan untuk mengikuti misalnya pelatihan, diklat, ya. Di sini gunanya untuk menambah pengetahuan, wawasan tentang koperasi itu sendiri. Yang terakhir baru kerjasama antar koperasi. Kerjasama antar koperasi di sini yaitu seperti koperasi simpan pinjam bekerjasama dengan koperasi produksi, konsumsi, ya kan, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke dalam perangkat koperasi. Jadi perangkat koperasi itu menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ada 3 perangkatnya. Apa perangkatnya di situ? Yaitu adalah 1 rapat anggota, 2 pengurus, 3 pengawas. Ya. Kesemuaan ini pengurus, pengawas itu dipilih di dalam rapat anggota. Rapat anggota ini adalah kekuasaan tertinggi dari sebuah koperasi. Maka perangkat koperasi itu 3 ini, ya. Sebelum saya akhiri, saya akan menyimpulkan sedikit di sini agar kamu memahami ruang lingkup koperasi itu apa saja. Ya. Yang pertama adalah tujuan, dia berada di pasal 3. Yang kedua adalah fungsi dan peran, dia berada di pasal 4. Ya. Yang ketiga adalah landasan, yang keempat adalah prinsip koperasi. Ya. Jadi kamu bisa menyimpulkan secara pemikiran kamu masing-masing, pemahaman kamu masing-masing sesuai dengan kemudahan supaya kamu mudah untuk memahaminya. Nanti bisa dijabarkan secara wawasan atau secara referensi kamu masing-masing. Gambaran umum sudah saya berikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, ketidakpuasan, dan keterbatasan. Maklum, tidak ada yang sempurna. Kita di sini sama-sama belajar. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like and comment, dan tekan tombol lonceng. Selamat siang. Berjumpa lagi di lain kesempatan dengan Mr. Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.